Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama kita beralih kepada materi pengertian dari akidah itu sendiri. Seperti yang terlihat di dalam layar, kita simpulkan secara garis besar. Dengan kata lain, akidah adalah keimanan yang sesuai kenyataan, tidak menerima keraguan ataupun prasangka bagi orang yang meyakininya. Jadi akidah ini teman-teman merupakan sesuatu yang terjadi secara nyata dan itu berada di luar diri kita dan tidak memiliki keraguan ataupun campur tangan seperti prasangka dalam meyakininya. Jadi akidah itu bersih dan teguh dipegang bagi orang yang meyakininya. Kita beralih ke bagian keistimewaan dari akidah Islamiyah. Nah, keistimewaan dari akidah Islamiyah yang merupakan konsep ataupun judul dari materi kita dalam video ini. Yang pertama, akidah itu merupakan rahmatan lil alamin, merupakan berkah ataupun rahmat bagi seluruh alam. Terbukti akan kebenarannya melalui sejarah dan bukti-bukti lainnya. Dan maksudnya akidah ini diperkuat oleh bukti dan sejarah-sejarah tersebut. Yang ketiga, Al-Quran terbukti secara ilmiah. Nah, Al-Quran itu merupakan akidah umat muslim dan akidah kita yang merupakan Al-Quran tersebut telah terbukti secara ilmiah kebenarannya. Ajaran agama Islam kita itu mudah, terang, jelas, serta tegas. Jadi akidah Islamiyah yang dimiliki oleh setiap orang muslim itu mudah, terang, jelas, dan tegas. Yang kelima, menenteramkan hati dan mendamaikan perasaan. Jadi berakidah Islamiyah itu sendiri teman-teman dapat memberikan manfaat terhadap jiwa ataupun hati kita. Itu dapat membuat hati kita menjadi lebih tenang, jiwa kita menjadi damai. Yang terakhir, keistimewaan dari akidah Islam itu sendiri adalah membuat pengikutnya memiliki martabat yang mulia sampai akhir zaman. Jadi kita tidak perlu khawatir jika kita berakidah sebagai akidah Islamiyah ataupun akidah seorang muslim, kita tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena martabat kita itu sudah dijaga dengan memiliki akidah tersebut. Jadi kita terjaga sampai akhir zaman. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi macam-macam akidah dalam Islam. Nah, seperti yang ada di atas layar, akidah Islamiyah itu terbagi menjadi 3 poin besar. Nah, yang pertama itu adalah akidah tauhid rububiyah. Nah, akidah tauhid rububiyah sesuai ajaran Islam, akidah tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Maryam ayat 65 yang artinya, Rob, langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia atau yang patut disembah? Quran surah Al-Maryam ayat 65. Nah, selanjutnya adalah akidah Islamiyah atau akidah tauhid uluhiyah. Yaitu akidah tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 92 yang artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Rabbmu, maka beribadahlah kepadaku semata-mata. Quran surah Al-Anbiya ayat 92. Akidah tauhid yang terakhir adalah akidah tauhid asma wa sifat. Akidah tauhid asma wa sifat adalah keyakinan terhadap sifat dan nama milik Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan umat muslim wajib mengimani sifat dan nama Allah atau biasa disebut Asmaul Husna seperti dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180.
180. Nah, dari 3 penjelasan tentang macam-macam akidah tersebut kita dapat memahami bahwasanya ada 3 unsur penting yang harus kita miliki jika kita ingin berakidah Islamiyah yang utuh. Yang pertama, kita harus yakin terhadap ketauhidan rububiyah Allah. Yang kedua, ketauhidan uluhiyah Allah. Yang terakhir adalah terhadap tauhid asma wa sifat Allah itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan tentang dalil-dalil yang mendukung akidah Islamiyah itu sendiri. Nah, yang pertama, dalil tentang bahwa Allah yang menciptakan manusia. Nah, dalil ini mendukung keakidahan Islamiyah kita. Nah, dalil ini tercantum di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 87 yang berbunyi, yang artinya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Nah, selanjutnya adalah dalil bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, dalil tentang penciptaan langit dan bumi ini adalah ada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54, Quran surah Al-Qaf ayat 38, dan Quran surah Yunus ayat 3. Kita baca saja yang Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kalian, yaitu Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan kemudian dia beristiwa di atas arsy. Selanjutnya, itu dalil bahwa Allah yang menguasai langit dan bumi. Nah, dalil tersebut tercantum di dalam Quran surah Al-Maryam ayat 65 dan Quran surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Kita baca Quran surah Al-Maryam ayat 65 yang artinya, wahai Rob, sang penguasa langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran surah Al-Maryam ayat 65. Kita lanjut ke materi tentang pendapat ulama terhadap akidah itu sendiri. Nah, di sini ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah pernah ditanya tentang akidah Imam Syafi'i. Beliau menjawab, akidah Imam Syafi'i dan akidah para ulama salaf seperti Imam Malik, Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Al-Mubarak, dan Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Ishaq bin Rahawayh adalah seperti akidah para imam panutan umat yang lain, seperti Imam Al-Fudail bin Iyad, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, Sahal bin Abdul At-Tusuri, dan lain-lain. Mereka tidak berbeda pendapat dalam usuluddin ataupun masalah akidah. Begitu pula Imam Abu Hanifah, akidah tetap beliau dalam masalah tauhid, qadar, dan sebagainya adalah sama dengan akidah para imam tersebut di atas, dan akidah para imam itu adalah sama dengan akidah para sahabat dan tabi'in, yaitu sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini merupakan ini menurut dikutip dari Majmu' Al-Fatawa 5 bagian 256. Iya, jadi kurang lebih pendapat ulama tentang akidah Islam itu sendiri saling bertautan ataupun serupa satu sama lain. Jadi secara garis besar di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah menyimpulkan bahwa akidah para imam-imam panutan lainnya seperti Syafi'i dan lain-lain itu memiliki akidah ataupun ketauhidan yang sama dalam hal ini. Nah, akhirnya kita sampai juga di akhir materi ataupun video kita kali ini. Yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah dari keistimewaan akidah Islamiyah. Yang pertama, kita dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar. Nah, seperti dari banyak penjelasan yang telah saya paparkan tadi, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dengan berakidah Islamiyah itu sendiri, kita dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar. Mengapa demikian? Karena kita berlandaskan dengan dasar-dasar yang terbukti secara konkret dan kita sudah memiliki begitu banyak jaminan bahwasanya akidah ataupun paham yang kita miliki itu sudah
benar di mata manusia dan juga di mata Allah. Jadi kita terjamin mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan yang akan membawa kerusakan dan jauh dari kebenaran. Nah, dengan mendapatkan poin pertama tadi, yaitu memperoleh petunjuk hidup yang benar, otomatis kita akan terhindar dari kerusakan dan jauh dari kebenaran. Nah, selanjutnya kita memperoleh ketenangan hidup yang hakiki karena ada hubungan batin dengan Sang Pencipta. Kembali lagi kepada poin pertama, yaitu memperoleh petunjuk hidup yang benar. Nah, dengan memperoleh petunjuk hidup yang benar tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap manusia dan kepada Sang Pencipta kita. Nah, dengan mengetahui cara hidup yang benar tersebut, secara tidak langsung kita akan mengaitkan hubungan batin kita dengan Sang Pencipta yang alhasil membuat hidup kita benar dan damai. Selanjutnya, tidak mudah terpengaruh dengan dunia yang sifatnya sebentar, yang kekal adalah akhirat. Nah, dengan memperoleh petunjuk hidup yang benar di poin pertama tadi, kita dapat mengetahui bahwasanya dunia itu hanyalah sementara, akhiratlah kekekalan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, hikmah dari berakidah Islamiyah itu sendiri, kita mendapati jaminan surga jika akidahnya tak tercampur dengan syirik dan selamat dari kekalnya neraka. Nah, teman-teman, jika kita menjaga akidah kita tetap bersih dan tidak tercampuri oleh dosa-dosa seperti syirik, maka surga sudah dijamin untuk kita. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang keistimewaan dari akidah Islamiyah itu sendiri. Nah, dari video ini kita belajar begitu banyak keistimewaan dan kelebihan-kelebihan dari akidah Islamiyah itu sendiri. Jadi untuk teman-teman, jangan ragu lagi untuk tetap berpegang teguh dalam akidah kita, yaitu akidah Islamiyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.